Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Konita Hasnanur dari kelas B semester 1, nomor NIM 12280101165. Perkenalkan, nama aku Raisya Hazradianis Kurniawati dari kelas B semester 1 dengan nomor NIM 12280101172. Perkenalkan, nama aku Silva Nurbiha dari kelas B semester 1 dengan nomor NIM 12280101199. Apa sih pertanyaan yang sering muncul ketika kita sedang berbicara manajemen? Mengapa pengendalian atau pengawasan diperlukan dalam asas-asas manajemen? Pengertian pengawasan atau pengendalian. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Robbins dan Mary Coulter merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para manajer memantau efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan pemimpinan. Mereka mengambil tindakan perbaikan begitu dibutuhkan. Hubungan pengawasan dengan fungsi manajemen lainnya. Robert J. McClure mendefinisikan tentang pengertian pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Lalu, ada tipe-tipe pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau disebut steering control, yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, ada pengawasan secara bersamaan atau concurrent control, sering disebut pengawasan ya atau tidak, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, ada pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action control, yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.
Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa aja tahap pengawasan atau pengendalian itu? Jadi, tahap-tahap dalam pengawasan atau pengendalian, yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan pengawasan, yang kedua penentuan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, yang kelima pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pentingnya pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan perlu dilakukan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukan bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Banyaknya jenis produk baru, hal itu harus terus diawasi. Yang ketiga, terjadinya kesalahan-kesalahan. Kesalahan ini apabila diawasi sebelumnya akan dapat terdeteksi oleh manajer sebelum terjadinya kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, terutama dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dari seorang manajer. Selanjutnya ada pendekatan sistem pengawasan. Pendekatan sistem pengawasan merupakan suatu proses terus terang dalam prakteknya manajer dalam merancang sistem pengawasan yang memberi umpan balik yang akurat dengan cara yang tepat waktu dan ekonomis dan dapat diterima oleh anggota organisasi. Lalu, pengendalian mutu terpadu. Kapasitas organisasi menurut transformasi menuju perubahan manajemen untuk melaksanakan sistem manajemen kontemporer yang disebut dengan pengendalian mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM), yang identik dengan Total Quality Control atau TQC. TQM berarti budaya organisasi ditentukan dan mendukung upaya terus-menerus untuk memuaskan pelanggan melalui sistem peralatan, teknik, dan pelatihan terpadu. Konsep TQM atau TQC banyak dipakai dunia usaha Jepang sejak 10 tahun terakhir. Di samping TQC, dikenal juga konsep QCC atau Quality Control Circle. TQM atau TQC adalah suatu komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan lewat penggunaan struktur terintegrasi dari peralatan teknik dan pelatihan yang mencangkup perbaikan terus-menerus proses organisasi dengan hasil produk dan jasa yang bermutu tinggi. Tentunya penerapan TQM atau TQC menggunakan prinsip-prinsip yang akan dijelaskan oleh Raisa. Apa saja sih yang digunakan dalam Total Quality Management dan Total Quality Control? Prinsip yang pertama yaitu konsep mutu. Mutu juga berarti memfokuskan pada kemampuan menghasilkan produk atau jasa yang semakin baik dan harga yang semakin bersaing. Mutu berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam organisasi pada langkah pertama, bukannya membuat dan memperbaiki kesalahan. Prinsip-prinsip dalam pengendalian sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu mengutamakan kualitas. Kualitas hari ini menentukan kualitas pada hari esok. Yang kedua yaitu orientasi pada pelanggan. Pikirkanlah kesesuaian dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengendalian berdasarkan fakta. Mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan data yang nyata. Yang keempat, pengendalian proses. Problem timbul di dalam proses dan bukan setelah proses itu berakhir. Yang kelima, aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan ini yaitu keikutsertaan dalam pengembangan pribadi.
Yang kedua yaitu gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau Quality Control Circle mempunyai tugas mengendalikan dan mencari letak hambatan dan kesalahan untuk diperbaiki. Quality Control Circle terdiri dari sekelompok karyawan perusahaan 5-10 orang yang bekerja di luar jam kerja. Tujuan Quality Control Circle secara internasional yaitu 1. Menyumbang perbaikan dan pengembangan perusahaan. Yang kedua, menerima dan menghargai hakikat kemanusiaan dari membuat unit kerja sebagai tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Yang ketiga yaitu memperhatikan kemampuan individual sepenuhnya dan membuang kemungkinan yang mesti atau tidak pasti. Nah, yang ketiga yaitu manajemen gaya Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, latar belakang kebudayaan yang tidak sama menyebabkan tidak adanya apa yang disebut dengan manajemen Indonesia hingga saat ini. Dan memang mungkin kita tidak bisa memilikinya. Menurut Kederman dan Yusuf Udaya tahun 2001-187, sistem manajemen yang tidak berlaku di Indonesia adalah sistem manajemen yang umumnya berlaku di negara barat dan dicampur sana-sini dengan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan pada prinsip kekeluargaan. Selanjutnya yaitu sifat dan waktu pengendalian. Yang pertama, preventive control. Preventive control ini adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, repressive control. Repressive control ini yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan sehingga hasil sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. Yang keempat, pengendalian berkala. Pengendalian ini dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengendalian mendadak atau sidak. Pengendalian ini dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan terlaksana dengan baik atau tidak. Alat-alat pengendalian. Yang pertama yaitu budget. Budget ini yaitu suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Tipe-tipe budget yaitu sales budget, production budget, cost production budget, step budget, purchasing budget, labor budget, cash and financial budget, master budget. Yang kedua yaitu non-budget. Non-budget ini terdiri dari personal observation, report, statistik, financial statement, break-even point, dan internal audit. Asas-asas pengendalian. Asas tercapainya tujuan, asas efisiensi pengelolaan, asas tanggung jawab pengendalian, asas pengendalian terhadap masa depan, asas pengendalian langsung, asas refleksi rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas pengendalian terhadap strategis, asas kekecualian, asas pengendalian fleksibel, asas peninjauan kembali, dan yang terakhir, asas tindakan. Cara-cara pengendalian. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Dan yang kedua, pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahannya. Dan yang terakhir, pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Kesimpulan, diadakannya pengendalian agar manajer yakin akan tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Sekian dari kelompok 12. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Raisya. Saya Silva Nurbiha. Saya Konita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.